Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nandarisa dari kelas 12 IPS 2. Halo, nama saya Restiana Dewi dari kelas 12 IPS 2. Saya Nanang Firmansyah dari kelas 12 IPS 2 akan menjelaskan pengertian strategi dan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, strategi adalah suatu seni yang menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai suatu sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat, yaitu proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui 3 aras atau matra, yaitu aras mikro, meso, dan makro. Pertama saya akan menjelaskan mengenai aras mikro. Aras mikro merupakan pemberdayaan yang dilakukan terhadap klien secara individual, baik bimbingan, konseling, stress management, dan crisis intervention. Tujuan utama dari aras ini yaitu melatih klien untuk menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat kepada tugas atau disebut sebagai task-centered approach. Selanjutnya adalah aras meso. Aras meso ini merupakan pemberdayaan yang dilakukan secara berkelompok atau sekelompok klien. Pemberdayaan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan dan juga dinamika kelompoknya biasanya digunakan untuk strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Yang terakhir yaitu aras makro. Aras makro ini disebut juga sebagai strategi sistem besar atau disebut sebagai large system strategy karena sasaran perubahan yang diarahkan kepada sistem ini lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, lobbying, kampanye adalah beberapa strategi dalam pendekatan tersebut. Strategi sistem besar ini memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak. Lalu, strategi-strategi pemberdayaan masyarakat itu yang pertama adalah menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Setelah itu yang kedua, memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. Setelah itu, melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Setelah itu menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan tanggung jawab juga bagian penting dalam upaya pemberdayaan ini. Setelah itu memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis. Hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat itu sendiri sehingga menciptakan pemumpukan modal dalam wadah lembaga sosial ekonomi setempat. Setelah itu pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas atau replicable. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan yaitu tentang strategi pemberdayaan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Ditya Hanini. Nama saya Ferdian Nando. Nama materinya akan dibacakan oleh Ferdian. Strategi pemberdayaan masyarakat. Mengapa pemberdayaan masyarakat desa diperlukan? Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk memampukan desa dalam melakukan tindakan bersama sebagai suatu kesatuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat pemerintahan desa, masyarakat desa, maupun pihak lain untuk mendorong partisipasi desa. Pendekatan apa yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat desa? Pendekatan yang dilakukan dalam pemberdayaan desa menggunakan pendekatan partisipatif dengan menjadikan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat desa. Apakah pemberdayaan masyarakat desa hanya dapat dilakukan sendiri oleh desa? Meskipun pemerintahan desa adalah pelaku utama pemberdayaan masyarakat desa, namun tugas ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah baik di pusat, provinsi, maupun pemerintah daerah kabupaten atau kota. Apakah pemberdayaan masyarakat desa bisa dilaksanakan oleh pihak ketiga? Sesuai PP nomor 43 tahun 2014, pemberdayaan masyarakat desa bisa melibatkan pihak ketiga yang memberi
mandat secara jelas untuk melakukan pemberdayaan. Siapa pelaku utama pemberdayaan masyarakat desa? Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan oleh pemerintahan desa, BPDB, Forum Musyawarah Desa, BUMN Desa, BKD, Forum Kerjasama Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Apakah yang menjadi fokus dalam pemberdayaan masyarakat desa? Membentuk desa sebagai masyarakat berpemerintahan yang utuh, demokratis, dan kuat antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Membangun kepemimpinan desa yang maju, kuat, dan merakyat. Dan pembimbingan ke masyarakat. Mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Apakah pemerintah atau masyarakat desa dapat menetapkan sasaran pemberdayaan masyarakat secara mandiri? Pemerintah dan masyarakat desa dapat menetapkan sasaran pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat desa sesuai dengan RPJM desa atau usulan dari kelembagaan masyarakat desa yang disepakati oleh musyawarah desa. Sekian dari kami, bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.